Halo semuanya, kenalin aku Dorin Satyagraha dari Departemen Oceanografi Universitas Diponegoro, Semarang. Kali ini aku bakal menjelaskan mengenai persamaan adveksi dan difusi 1 dan 2 dimensi. Oke, ditunggu apa lagi? Diikutin ya videonya. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal belajar mengenai persamaan adveksi dan difusi 1 dan 2 dimensi. Nah, sebelum kita memulai, aku bakal jelasin dikit. Di alam, proses penyebaran polutan, nah biasa di pemodelan oceanografi itu kita biasanya belajar tentang polutan, penyebaran polutan gitu. Nah, persamaan ini biasa digunakan untuk mengetahui penyebaran polutan. Nah, di alam, proses penyebaran polutan terjadi melalui dua proses utama, yaitu proses adveksi dan juga difusi. Dan dapat dianggap dua mekanisme ini yang terpisah. Jadi emang adveksi sama difusi ini adalah persamaan yang terpisah ya teman-teman. Kita bakal bahas satu persatu. Bentar ya. Oke, ini adalah profil aku. Dan inilah adveksi difusi. Persamaan adveksi difusi merupakan persamaan yang memuat sifat persamaan adveksi dan persamaan difusi. Nah, ini kembali lagi ke penjelasanku yang awal, bahwa persamaan adveksi difusi itu yaitu gabungan dari persamaan adveksi dan juga persamaan difusi. Jadi, ini adalah dua persamaan yang dijadikan satu. So, kali ini kita bakal aku bakal menjelasin satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ini aku bakal menjelaskan mengenai adveksi. Adveksi merupakan persamaan gelombang linear orde 1 dan termasuk dalam persamaan diferensial hiperbolik yang menggambarkan mekanisme transportasi suatu gas atau zat cair ke arah tertentu. Jadi, adveksi itu dia lebih fokusnya ke persamaan diferensial hiperbolik ya teman-teman. Nah, sekarang yang difusi. Persamaan difusi adalah persamaan diferensial parsial yang merupakan representasi perpindahan suatu zat dalam berlarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Jadi, difusi ini lebih simpelnya adalah perpindahan dari suatu konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Oke, itu adalah pengertian dari adveksi dan difusi. Nah, kita masuk ke dalam persamaan adveksi 1 dan 2 dimensi. Rumus persamaan adveksi 1 dimensi. Nah, ini aku udah taruh salah satu persamaan yang masih simpel ya teman-teman. Jadi ini adalah persamaan adveksi satu dimensi ya. Ya, kita sama-sama baca. Do C per do T plus U per HX dikali dengan do C per do X sama dengan 0. Nah, ini kan teman-teman nggak tahu nih kan, apa sih do C gitu, do T gitu-gitu. Nah, di sini C itu yang berarti konsentrasi dari polutan atau ya itulah teman-teman akan hitung gitu. Terus T itu ya teman-teman udah tahu semua ya, itu adalah waktu, dan juga HX adalah ketinggian muka air, dan juga X adalah jarak. Nah, itu adalah persamaan adveksi satu dimensi. Nah, ini aku juga dapat dari jurnal. Nah, misalnya kalau teman-teman masih memiliki referensi yang lain, teman-teman boleh banget memakai yang itu juga, atau kasih ke aku masukan-masukan jika aku salah dalam dalam menerapkan persamaan ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita bakal masuk ke dalam namanya deskritisasi numerik. Nah, itu deskritisasi ini pasti ada dalam setiap persamaan dalam adveksi juga difusi ya teman-teman. Sebelum itu, aku mau jelasin dulu tuh, apa itu deskritisasi numerik. Nah, deskritisasi numerik itu merupakan suatu metode untuk mencari solusi persamaan secara numerik
dari suatu persamaan matematika, sehingga dapat dinyatakan baik dalam dimensi ruang ataupun waktu. So teman-teman, lebih simpelnya lagi, jadi diskritisasi numerik ini yaitu suatu metode untuk mencari solusi persamaan secara numerik, baik dalam dimensi ruang dan juga dimensi waktu. Oke, kita langsung ke yang pertama. Nah, diskritisasi numerik ini terdapat dua ya teman-teman, dua metode yang bisa dipakai. Yang itu yang pertama ada metode explicit leapfrog atau CTCS. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, teman-teman bisa baca ini juga. Di sini persamaannya itu Fn plus 1 M sama dengan Fn-1 M dikurang U delta T per delta X dikali dalam kurung F M plus 1 pangkat N dikurang teman-teman, dikurang F M kurang 1 pangkat N, tutup kurung. Nah, ini adalah persamaan dari metode explicit leapfrog. Nah, kita lanjut yang kedua, metode explicit upstream. Nah, di sini berbeda ya, tadi itu untuk metode eksplisit, sedangkan yang ini eksplisit. Kalau tadi yang eksplisit itu cuma satu doang, sedangkan yang eksplisit ini ada dua nih teman-teman. Jika U lebih besar daripada 0 dan juga U lebih kecil daripada 0. Nah, yang dari dua persamaan ini untuk metode explicit upstream ini, metode ini digunakan pendekatan metode beda maju untuk turunan terhadap waktu. Sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Oh iya, aku lupa menjelaskan yang eksplisit ya. Kita mundur lagi ke yang pertama tadi. Bentar ya teman-teman. Nah, untuk metode explicit leapstream ini explicit leapfrog ini, nah ini persamaan beda hingga dengan jadi persamaan ini teman-teman ini melakukan pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Nah, jadi untuk yang metode explicit leapfrog ini begitu ya teman-teman. Nah, untuk yang metode explicit upstream, upstream ini digunakan pendekatan metode beda maju untuk turunan terhadap waktu. Sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Maka dibuatlah dua persamaan, yaitu jika U lebih besar 0 sedangkan dan juga U lebih kecil dari 0. Kita bakal baca satu persatu ya. Jika U lebih besar 0, turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda mundur atau FTBS. Do F per do T sama dengan min U do dikali do F per do X. Dan Fn plus 1 M kurang Fn M per delta T sama dengan min U dikali dalam buka kurung Fn M kurang Fn N kurang 1 per delta X. Jadi dari dua persamaan ini didapatkan ini. Nah, dari semua yang ini diturunkan lagi mendapatkan persamaan untuk pendekatan beda mundur ya, yaitu
Fn plus 1 M sama dengan Fnm kurang U dikali delta T per delta X. Buka kurung Fnm kurang Fnm kurang 1. Jadi itu untuk persamaannya, yang U lebih besar 0. Sedangkan yang untuk U lebih kecil 0, turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda maju. Nah, kalau untuk yang U lebih besar 0 itu menggunakan pendekatan beda mundur, sedangkan U lebih kecil dari 0 itu menggunakan beda maju. Nah, beda maju itu memakai persamaan ini. Fn plus 1 M dikurang Fnm per delta T sama dengan min U buka kurung Fm plus 1 pangkat N kurang Fnm tutup kurung dan juga dibagi dengan delta X. Nah, sehingga dapat diturunkan lagi menjadi Fn plus 1 M dan Fnm min U delta T per delta X dikali dengan Fm plus 1 pangkat N kurang Fnm. Jadi itu untuk dua metode ini ya teman-teman, yaitu metode explicit leapfrog dan juga metode explicit upstream. Nah, kali ini kita bakal membahas yang berikutnya, rumus persamaan adveksi dua dimensi. Dasar dalam membangun model dua dimensi untuk transfer adveksi biasanya menggunakan persamaan yang pertama. Nah, persamaan pertama ini yaitu do F per do T sama dengan min U do F dikali do F per do X min V kali do F per do Y. Itu untuk persamaan satu. Nah, persamaan satu ini memiliki artifisis teman-teman. Apa sih itu artifisisnya? Yaitu perubahan konsentrasi polutan terhadap ruang dan waktu dipengaruhi oleh kecepatan aliran atau arus dari koefisien difusi, di mana arah sumbu horizontal ditinjau dari X dan Y. Nah, itu untuk yang persamaan satu. Nah, sedangkan dalam membangun model dua dimensi transfer dengan mekanisme difusi dibangun persamaan matematis dengan persamaan yang kedua. Jadi yang pertama itu beda sama yang kedua teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini do F per do T sama dengan AD dikali do kuadrat dikali F per do X kuadrat plus AD dikali do kuadrat F per do Y kuadrat. Nah, ini kan teman-teman udah baca nih kan dua persamaan ini. Mungkin teman-teman bisa mencari lagi referensi-referensi dari jurnal atau buku-buku yang menginformasikan tentang dua persamaan ini. Nah, dari dua persamaan ini merupakan persamaan umum yang menggambarkan proses adveksi serta difusi yang terjadi dalam suatu materi. Sehingga membentuk suatu persamaan model dua dimensi yang mendekati proses kejadian di alam. Maka perlu adanya deskritisasi terhadap persamaan tersebut. Jadi balik lagi ke awal, dalam setiap persamaan itu pasti ada namanya deskritisasi persamaan numerik gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, deskritisasi untuk yang persamaan dua dimensi ini kita memakai metode explicit upstream. Nah, metode explicit upstream ini merupakan metode eksplisit di mana persamaan beda hingga dengan metode ini menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu, sedangkan untuk turunan ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Jadi untuk yang metode explicit upstream ini, dia itu menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dia menggunakan kecepatan U ya teman-teman. Nah, ini untuk persamaannya. Karena mempersingkat waktu, mungkin teman-teman bisa membaca sendiri. Oke, ini persamaannya. Kita bakal next lagi.
Oke teman-teman, di sini kita bakal membahas yang berikutnya, yaitu persamaan difusi satu dimensi. Nah, di depan teman-teman sekarang ini ada dua persamaan yang sebenarnya sama saja, tapi saya memakai dua persamaan ini agar ketika teman-teman menemui persamaan yang seperti ini, teman-teman tidak perlu bingung karena persamaan ini sebenarnya sama saja. Pengertian difusi satu dimensi yaitu persamaan difusi dalam satu dimensi ke arah sumbu X. Nah, untuk persamaannya sendiri, kita pakai yang pertama ya, yaitu do F per do T sama dengan AD dikali do kuadrat dikali F per do X kuadrat. Untuk nilai F sendiri adalah nilai konsentrasi pada zat terlarut. Dan juga nilai AD adalah koefisien difusinya sendiri. Dan DT adalah waktu dan juga X adalah arah sumbu horizontal. Sedangkan untuk persamaan kedua sendiri itu juga sama saja, AD yang AD-nya adalah yang D-nya adalah koefisien difusi dan juga yang FC-nya itu adalah konsentrasi pada suatu zat. Oke, kita next. Nah, pada persamaan difusi satu dimensi ini juga terdapat diskretisasi numerik ya teman-teman. Untuk diskretisasi numerik pada difusi satu dimensi ini, kita memakai yang metode eksplisit upstream. Nah, ini ada dua persamaan nih. Oke, ditinjau sebuah persamaan difusi yang mengambil bentuk yaitu do U per do T min K dikali do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan yang pertama ini menggunakan pendekatan derivatif orde kedua yang terpusat pada turunan kedua terhadap variabel ruang. Maka diskretisasi numerik terhadap persamaan tersebut menghasilkan yang persamaan kedua ini. Nah, persamaan kedua ini yaitu UN plus 1J dikurang UNJ plus K delta T per delta X kuadrat dikali buka kurung UJ plus 1 pangkat N min 2U UNJ plus UNJ kurang 1. Nah, itu adalah diskretasi dari metode eksplisit upstream, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke metode yang implisit. Nah, untuk implisit sendiri ini, untuk memberikan gambaran tentang pendekatan metode implisit pada persamaan difusi yang kita miliki sekarang, kita mengingat kembali tentang kemungkinan pendekatan persamaan tersebut dengan beda mundur. Jika persamaan difusi tersebut kita dekati dengan beda mundur, maka didapatkanlah hasil seperti ini. Jadi teman-teman, untuk metode implisit sendiri ini kita memakai metode beda mundur. Nah, untuk persamaannya sendiri yaitu UNJ. Maaf teman-teman, untuk persamaannya sendiri adalah UNI dikurang UI pangkat N kurang 1 per delta T sama dengan K UI plus 1 pangkat N dan dikurangin dengan 2 UI pangkat N plus UI kurang 1 pangkat N dan dibagi dengan delta X kuadrat. Nah, persamaan tersebut, metode implisit ini, sebenarnya mengikuti suatu perjanjian bahwa kuantitas yang belum diketahui harganya ditempatkan di ruas kiri, sedangkan persamaan yang sudah diketahui ditempatkan di sebelah ruas kanan. Dalam kasus ini, harga U pada langkah waktu N dianggap tidak diketahui. Harga-harganya yang diketahui adalah pada langkah waktu ke minus 1 atau yang ke pertama. Atau yang bisa kita sebut juga dengan N plus N minus 1. Nah,
Baik teman-teman, itu adalah untuk difusi satu dimensi ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita bakal membahas lagi yaitu persamaan difusi dua dimensi. Sebenarnya untuk difusi dua dimensi ini tidak jauh beda dengan difusi satu dimensi. Tadi kalau yang pertama itu dia lebih ke arah X, sedangkan yang untuk dua dimensi ini dia ditambahkan lagi satu arah yaitu arah Y, sehingga didapatkan persamaan ini yaitu do C per do T sama dengan D dikali dengan do kuadrat C per do X kuadrat. Nah, yang X ini sebenarnya itu adalah persamaan satu dimensi. Tapi kita tambah lagi ke arah Y. Maka ditambahkan D do kuadrat C per do Y kuadrat. Nah, jadi teman-teman simple banget untuk yang dua dimensi ini sebenarnya sama saja dengan yang satu dimensi. Cuma ditambahkan ke arah Y. Maka didapatkan seperti persamaan berikut. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih mengenai adveksi satu dan dua dimensi, terus juga difusi satu dan dua dimensi juga. Nah semuanya itu kita gabungin nih menjadi satu kesatuan. Nah untuk yang adveksi difusi satu dimensi itu kita mendapatkan satu persamaan yaitu do F per do T sama dengan min U do F per do X plus AD dikali dengan do kuadrat F per do X. Nah, ini adalah persamaan untuk adveksi difusi satu dimensi, di mana F menggambarkan konsentrasi suatu zat terlarut. Nah, F ini sama kayak tadi yang C juga. Jadi ini untuk konsentrasi yang terlarut ya teman-teman. Dan untuk U sendiri itu adalah koefisien dari nilai adveksi. Terus untuk AD itu adalah koefisien difusi. Jadi untuk U ini adalah adveksi, sedangkan yang AD ini adalah difusi. Dan ini dia arahnya arah X. Bisa dilihat dari do X-nya, do X ini berarti dia arahnya ke arah sumbu X. Nah, kita akan next lagi. Oke. Nah, di sini juga terdapat metode diskretasi numerik dan kita pakai metode explicit upstream. Sama juga kayak tadi yang pertama tuh untuk U lebih besar 0 dan juga ada U lebih besar U lebih kecil 0. Nah, ini untuk yang U lebih besar 0 ini memakai metode beda mundur sehingga didapatkan seperti ini. Sedangkan untuk yang U lebih kecil 0 ini memakai beda ruang. Nah teman-teman ini rumusnya persamaannya teman-teman bisa baca sendiri nanti dan teman-teman bisa mendapatkannya juga dari berbagai jurnal atau buku-buku lain. Oke, yang berikutnya ini ada persamaan adveksi difusi dua dimensi. Nah kalau tadi itu satu dimensi, kali ini dua dimensi. Sebenarnya tidak jauh beda juga, hanya ditambahkan sumbu Y. Nah, persamaannya itu yaitu do C per do T plus Fx dikali do C per do X tambah Fy dikali do C per do Y sama dengan dx dikali do kuadrat C per do X kuadrat plus dy dikali do kuadrat C per do Y kuadrat. Nah, dari persamaan ini sendiri teman-teman bisa lihat nih perbedaannya, yaitu mereka ditambahkan yaitu sumbu ke arah Y. Kalau tadi kan cuma arah X ya. Kalau ini ditambahkan lagi ke arah Y, di mana C menyatakan konsentrasi polutan sama juga dengan nilai F yang tadi. Terus konsentrasi nilai C itu menyatakan konsentrasi polutan ke arah X dan juga Y. Terus konstanta dari Fx dan Fy menyatakan kecepatan aliran dalam arah X dan Y. Dan juga untuk dx dan dy-nya itu konstanta koefisien difusi arah sumbu X dan Y. Jadi untuk F sendiri itu untuk menyatakan dalam adveksi, sedangkan untuk yang D-nya itu untuk difusi teman-teman. Itu mungkin adalah beberapa
persamaan dari adveksi satu dimensi dan dua dimensi, terus difusi satu dimensi dan juga dua dimensi teman-teman. Mungkin untuk video kali ini aku bakal menjelaskan persamaannya saja. Mungkin untuk video keduanya aku bakal menjelaskan tentang soal-soal atau juga penyelesaiannya gimana dengan persamaan-persamaan berikut. Nah, teman-teman udah paham banget kan untuk persamaan ini. Semoga manfaat dari apa yang aku barusan paparkan ini, semoga teman-teman dapat paham. Dan misalkan kalau teman-teman ingin bertanya, bisa saja komen di bawah dan juga bisa langsung nge-DM aku di Instagram atau selainnya, bisa lain-lain gitu ya teman-teman. Oke, kita akan di akhir slide. Nah, di akhir slide ini ada kesimpulan teman-teman. Nah, untuk kesimpulan sendiri ini, aku udah menyimpulkan beberapa. Ini yang aku simpulkan dari beberapa persamaan tersebut ya teman-teman. Untuk persamaan adveksi difusi digunakan untuk memodelkan proses transportasi dan sekaligus proses difusi. Terus berikutnya juga ada persamaan ini merupakan persamaan diferensial parsial yang bergantung pada variabel ruang dan variabel waktu. Dan yang terakhir itu persamaan ini juga dipengaruhi oleh suatu kondisi batas yang tidak diketahui. Nah teman-teman, jika teman-teman memiliki kesimpulan yang lain beda dengan aku, mungkin teman-teman bisa ditaruh di komen saja nanti. Dan biasanya kami dari oceanografi ini memakai persamaan adveksi difusi ini dalam pemodelan oceanografi. Misalnya kayak penyebaran polutan, seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, itulah video mengenai penjelasan tentang adveksi difusi 1 dan 2 dimensi. Semoga video tersebut dapat membantu teman-teman dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Aku mohon maaf banget jika ada salah kata ataupun salah penyampaian. So, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Bye-bye.